setelah saya pikir-pikir, kayaknya kok enak kalau diberi judul dari EGP, Respect Company-nya. Tentu saja bahasa yang berbeda. EGP bahasa slang, gitu kan? Bahasa Jakarta, AGP bahasa AGP bahasa Yunani. AGP artinya adalah, ada yang tahu? Ya, kasih yang sejati, kasih yang nanti kita lihat. Tetapi mari kita lihat, saya akan mulai dari sebuah hal yang mungkin sering Anda dengar kalau Anda mengikuti upacara perkawinan di gereja, ya kan? Cukup banyak, tidak semua, cukup banyak MC yang tinggal pacar. Biasanya mengatakan, Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, selamat datang di gereja ini. Dan mari kita akan segera menyaksikan upacara perkawinan antara Selvi dan Iwan. Nah, dan kita berdoa supaya hari ini menjadi hari yang terindah bagi mereka berdua. Oke, bla selesai. Tapi coba perhatikan, apakah Anda memang sungguh berdoa bagi mereka supaya menjadi hari yang terindah? Saya mengatakan, no way. Saya tidak akan mendoakan mereka supaya hari ini menjadi hari yang terindah, ya kan? Karena apa? Hari ini hari yang indah, yes. Yang terindah, kapan? Itu yang kita doakan supaya, artinya apa? Supaya bertumbuh, supaya berproses. Memang benar bahwa salah satu puncak dari, bukan salah satu puncak dari upacara perkawinan adalah janji yang laki-laki kepada perempuan yang kemudian menjadi istri. Engkau, aku, Anda menerima engkau, Selvi, sebagai istriku, dan aku akan setia kepadamu. Hafal ya? Dalam suka dan duka, ya kan? Dalam untung dan marah, dalam sehat maupun sakit, dalam suka dan duka, dalam gemuk dan kurus. Nah, tapi perhatikan bahwa janji itu bukan janji yang statis. Orang sering melihat bahwa perkawinan adalah, atau kasih adalah sesuatu yang statis. Saya ingin mengajak hari ini mengingat kembali bahwa ada sesuatu dimensi dinamis yang harus kita upayakan di dalam hidup perkawinan. Tidak berarti bahwa yang statis dilupakan, tetap ada dimensi statis untuk tetap setia. Tetapi setia itu ternyata mengandung arti juga bertumbuh. Jangan lupa, maka itu tadi saya katakan kita harus bertumbuh dari EGP ke AGP. Maka biasanya saya mengajak lebih dahulu melihat mengapa Anda menikah sebenarnya. Mengapa Anda menikah? Coba ingat, apa waktu Anda memutuskan menikah? Apa yang menjadi motivasi dasar pertama kali menikah? Saya pernah, atau biasanya kalau ada kursus persiapan perkawinan, saya mengajak pasangan-pasangan itu untuk duduk berdua terus menuliskan konsep tentang perkawinan. Maksudnya dengan konsep, maksud saya kata-kata apa yang muncul di kepala begitu mendengar kata perkawinan. Nah, kebanyakan lelaki mengatakan begitu mendengar kata perkawinan yang muncul adalah seks. Iya kan? Begitu mendengar kata perkawinan, seks. Dan itu jujur. Dan ini bukan jujur, bahwa ini secara biologis setiap orang, perkawinan itu kan selalu mengandung unsur seksual dong. Kalau enggak, persahabatan namanya. Harus ada. Ya kan? Harus ada. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana kita memahami tentang apa arti cinta. Benar, motivasinya adalah cinta, tetapi cinta yang seperti apa? Karena kalau tidak hati-hati lalu kita berhenti pada kata cinta yang statis tadi, yang lebih banyak berunsur seksual. Karena memang cinta itu kalau kita coba lebih melihat kemanusiaan kita, maka biasanya kemudian diartikan sebagai entah itu eros,
bahasa yang lain, ya kan? Eros, sesuatu yang erotik, sesuatu yang menggairahkan secara seksual, atau ada karena dorongan-dorongan libido. Dan itu juga cinta, jangan lupa, itu cinta juga. Dan memang kalau tidak ada ini ya nggak tertarik. Jangan lupa bahwa ini ada di dalam diri kita masing-masing dan kita mencoba memaknai ini lebih daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka tadi ketika saya mengenal Tuhan dan dipanggil Tuhan, maka tadi kita mencoba memaknai ini lebih jauh. Apa itu? Nah, apakah ini yang namanya agape? Mungkin ya. Ya mungkin saja ini agape. Mungkin saja, sangat mungkin. Coba nanti buktikan saja kalau nanti Anda sudah berumur seperti mereka. Berapa? Tapi mari kita lihat bagaimana apa itu cinta. Dari pengalaman saya itu karena juga jelek-jelek begini saya pernah jatuh cinta. Ya dong, ya kan? Bagi saya cinta itu ada 3 kata. 3 kata penting yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama adalah penghargaan, yang kedua adalah penerimaan, dan yang ketiga pengakuan. Coba kita lihat, ketika Anda jatuh cinta, pertama kali pasti tentu saja ya bagus-bagus dong, gantengnya, cakepnya, cantiknya, baiknya, pinternya, gagahnya, kayanya. Jangan lupa, kayanya juga boleh. Ya dong. Segala macam kelebihan kecuali satu, kelebihan berat badan. Segala macam kelebihan adalah penghargaan, karena kita memang merasa dihargai, terutama ketika dicintai karena merasa kita dihargai. Nah, yang kedua terkait dengan penerimaan. Orang jatuh cinta, orang mengenal, nggak mungkin dong hanya mengenal kelebihan-kelebihannya. Kalau kemudian mengenal kekurangannya kemudian bubar, itu cinta monyet. Dan itu memang kita alami kan, cinta monyet biasanya kalau ketika kita puber waktu SMP itu kan, saya masih ingat puber saya, cinta pertama saya pas waktu SMP. Ya begitu mulai melihat kekurangannya bubar. Karena memang itu bukan cinta yang seperti diharapkan. Penerimaan kalau penghargaan terkait dengan kelebihan, penerimaan terkait dengan kekurangan. Setiap orang punya kekurangan, pasti. Mulai dari kekurangan itu karena mungkin ya kurang pinter lah, tingginya boleh 175 tapi sedikit pesek. Jangan kekurangan apapun, gak ada yang perfect, termasuk sifat, termasuk karakter. Tetapi kita mau menerima. Nah, itu cinta yang statik. Pada aspek ketiga itulah namanya pengakuan. Pengakuan berarti bahwa ketika saling menjanjikan cinta kasih, ini konsep Katolik, sangat Katolik, adalah ketika suami menjanjikan menjadi suami bagi istrinya dan istri mau menjanjikan menerima suaminya sebagai suaminya, lelaki tadi menjadi suaminya, itu berarti dalam konsep kita menjadi sakramen. Sakramen tidak berarti dalam konteks teologis bahwa harus Katolik dengan Katolik, bukan itu yang pertama-tama. Tapi sakramen adalah aku menjadi tanda cinta Tuhan bagi istriku dan istriku menjadi tanda cinta Tuhan bagi aku. Tanda cinta Tuhan itu apa? Tanda cinta Tuhan adalah supaya aku hidup, supaya aku menjadi pribadi yang seutuhnya. Jadi memang cita-citanya satu daging, tapi itu parabel, perumpamaan. Harus tetap menjadi pribadi yang utuh, tidak boleh diserap yang satu ke yang lain. Diserap dalam arti melebur dan kemudian tunduk begitu saja. Kalau tunduk nanti akan ada sesuatu yang salah. Karena apa? Aku seorang suami menjadi tanda cinta Tuhan supaya istrinya menjadi pribadi yang utuh. Tentu saja dengan segala macam kelebihan dan keunikan. Itulah cinta. Artinya cinta itu menumbuhkan, membuat seseorang menjadi aku. Itulah pengakuan. Nah,
tentu saja pengakuan itu tidak berarti aku kan jelek, ya sudah biarkan aku jelek. Tidak. Pengakuan dalam konteks ini, ingat apa yang dikatakan Tuhan tentang cita-cita menjadi manusia yang utuh, menjadi pria, menjadi laki-laki yang sejati dan wanita yang bijaksana. Itu sebenarnya apa sih dicita-citakan dalam panggilan Kristiani? Ada yang masih ingat perumpamaan tentang penabur? Masih ingat perumpamaan tentang penabur? Apa yang diceritakan? Buka gadget suci Anda. Jangan sekarang gadget suci dong, ya kan? Bukan gadget suci Anda. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Ya kan? Ada Nokia suci, ada Samsung suci, ada Oppo suci. Matius 13 ayat 1-9 adalah tentang penabur. Tuhan menaburkan biji. Ada yang jatuh di pasir, kayaknya nggak ada. Di pinggir jalan, ada yang jalan berbatu, terus di semangkuri dan di tanah yang subur. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, kata kuncinya adalah berbuah. Maka manusia sejati, manusia ideal, manusia yang bijaksana, tak laki-laki tak perempuan yang sejati dalam pandangan Kristiani adalah orang yang berbuah. Jadi terus tumbuh dan berbuah, bukan hanya tumbuh. Kalau tumbuh itu pohon, ibarat pohon rindang, nggak ada buahnya. Saya nggak menyebut pohon apa, nanti dikira kampanye. Berbuah. Nah, itu cita-citanya. Nah, laki-laki sebagai suami berbuah untuk istri dan anak-anaknya, dan istri berbuah untuk suami dan anak-anaknya. Itu pokok yang pertama. Menjadi sakramen adalah berbuah menjadi tanda kehidupan. Nah, oke, itu konsep dasar. Setelah konsep dasarnya, mari kita lihat ini kurang lebih tadi. Suami menjadi tanda cinta Tuhan bagi istri, istri menjadi tanda cinta Tuhan bagi suami, dan mereka berdua menjadi tanda cinta Tuhan bagi anak-anak yang dilahirkan. Dan jangan lupa anak-anak yang dilahirkan pun menjadi tanda cinta Tuhan bagi suami istri, bagi bapak ibunya. Dan mereka pada lapis ketiga adalah keluarga menjadi tanda cinta Tuhan bagi masyarakat dan dunia di sekitarnya. Tapi jangan mengatakan bahwa mencintai istri tetangga itu berarti menjadi tanda cinta Tuhan. Mencintai dalam arti yang lebih luas, bukan cinta yang dalam arti tentu libidinal atau erotik. Nah, ini cita-cita Kristen. Artinya kita bertumbuh dan berbuah melalui keluarga. Maka biasanya saya menggambarkan, oke, ini nggak usah. Inilah cita-cita keluarga. Keluarga adalah ibarat dalam perumpamaan tentang penabur menjadi tanah yang baik, pot yang baik. Maka kita tahu kan dalam dunia pertanian, tanah yang baik itu apa isinya? Pasti bukan hanya disiram, tetapi juga dipupuk. Itu tidak hanya dipupuk, tetapi juga disiami. Nah, itulah bagaimana kita menciptakan supaya keluarga kita menjadi tempat persemaian yang baik, supaya cinta yang ditaburkan Tuhan di dalam keluarga, dalam hati suami, dalam hati istri itu tumbuh dan berbuah seperti dicita-citakan di sini. Karena ingat apa yang dikatakan Yesus, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Menjadi sempurna itu berarti kita tumbuh dan berbuah. Inilah kurang lebih tadi. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Ingat yang di pinggir jalan apa? Apa yang terjadi? Dimakan burung lalu mati. Yang kemudian jatuh di tanah berbatu. Apa yang terjadi? Akarnya tumbuh sedikit tapi kering lalu mati. Lalu yang ketiga? Satu lagi, semak duri lalu terhimpit dan mati. Maka diharapkan sekali lagi keluarga menjadi tempat persemaian yang baik supaya
iman itu tumbuh dan berbuah. Dan itulah yang sering saya katakan bahwa keluarga adalah sekolah cinta. Apa artinya sekolah cinta? Terakhir pada bagian awal ini, kalau Anda mendengar kata sekolah, apa sih yang paling esensial? Semua sekolah kan ya? Ada yang nggak sekolah? Nah, mengapa Anda sekolah? Mengapa Anda sekolah? Belajar? Oh, belajar bisa di rumah. Sekarang bisa di rumah. Apa? Mengapa perlu sekolah? Sosialisasi. Sosialisasi, main aja dengan teman-teman. Nggak perlu di sekolah kan? Mengapa perlu sekolah? Kalau belajar cukup sekarang perpustakaan paling lengkap di dunia itu namanya apa? Google. Ya kan? Coba. Apa perlunya sekolah jadi? Keluarga adalah sekolah cinta. Artinya supaya cinta itu tumbuh. Tapi harus dipahami sekarang, sekolah itu apa? Mencari ilmu sama dia belajar mencari ilmu sekarang dengan gadget cepet Bu. Kalau cuma cari ilmu ya. Bertemu orang lain. Tadi sosialisasi, bertemu orang lain itu futsal. Ya kan? Ijazah sekarang bisa tinggal cek. Kalau cuma ijazah, saya bisa beli. Bukan rahasia lagi, banyak yang dokter-dokter humoris kausa atau honoris kausa beli